Ini banget, serius banget ya. Yoi. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua di Doseng Podcast, tempatnya menggali cerita. Menggali cerita, menggali Premis. Di sini udah hadir Robi, aka Robi Sarbenet. Iya. Robi Halo. Sarbenet, halo. Dia teman gua dari alumni sekolah pecahkan juga. Tapi yang basic. Yang 3 bulan. Sasetnya lah. Sasetnya. Dan dia juga salah satu korban marketingnya Panji. Betul? Bisa dibilang korban ya. Iya Bang Panji, korban Anda bertambah lagi Bang Panji. Korban. Gimana kegiatan sekarang setelah lulus sekolah pecahkan? Mending sibuk kerja lah ya. Enggak sih, enak sih stand up tuh, menyenangkan. Baru 6 bulan lah ya. Masih jalanin prosesnya sih gua. Lu ikut sekolah pecahkan bulan apa sih? Kalau nggak salah tuh pas nganggur bulan Agustus. Bulan Agustus. Juli lah, Juli. 2025. 2025. Sampai Agustus, Juni, Juli, Agustus. Oh, iya. Mulainya Juli berarti. Iya. Sampai Agustus itu belajar tuh full tentang stand up. Terus bulan kedua baru tuh mulai open mic di JBS. Di JBS. Kalau nggak salah itu pertama kali yang MC tuh Guntur. Oh iya. Guntur. Wah anjing rame. Takut gua. Takut. Minggu depan baru mulai open mic. Dari situ sampai sekarang full tuh open mic terus. Iya. Full nulis terus ya. Full nulis. Kayak pengen gue disiplinin juga sih. Dari nulis sama open mic-nya gitu. Soalnya udah bayar kan. Waktu sekolah basic keluar berapa sih? Untuk 3 bulan belajar stand up comedy tuh? 3 juta sih. 3 juta. Tapi gue pakai yang nyicil. 1,5 gitu. Iya. Ini ya yang bayar SPP itu ya. Nyebutnya apa? Nyebutnya bayar SPP kan? Kayaknya bukan SPP ya. Tahu apa sebutannya ya? Iya, pokoknya bayar sebulan lah ya. Nah, kita simpen dulu yang stand up, nanti kita bahas di belakang. Gue tuh pengen tahu lo gitu kesehariannya apa sih sebelum ikutan stand up, sebelum ikutan sekolah pecahkan, akhirnya terjun jadi stand up komedian gitu kan. Lo tuh kesehariannya siapa? Atau yang gue juga belum tahu tuh ini deh. Nama lengkap lo beneran Robi Sarbenet atau bukan? Bukan sih. Sarbenet tuh kayak nickname lah ya. Bukan nickname juga. Dulu gue tuh suka musik emo kan. Emo. Nah, itu Sarbenet itu apa? Sarbenet tuh vokalisnya salah satu band Dead Maya namanya. Nah, nama vokalisnya Sarbenet. Kalau nggak salah dia tuh orang Australia gitu ya. Dan gak tahu gue suka aja gitu sama namanya vokalnya itu ya? Sama namanya. Gue pakai terus tuh di Friendster, asoy, zaman-zaman Friendster kelihatan banget ya umurnya ya. Friendster, Facebook, udah sampai sekarang sih jadi Sarbenet. Instagram. Nah kalau nama aslinya siapa? Gue mah Robi aja sih, Robiana aja. Robiana. Sunda sekali ya. Sunda sekali. Namanya sama kayak Asep. Robiana, Asep itu pasti orang Sunda. Iya. Nah makanya gue pengen tahu nih, doseng itu apa sih? Doseng. Ini masih belum banyak yang nanya sih soal nama doseng. Apa? Gue pernah bikin materi soal itu tapi masih belum bisa lucu. Jadi gue jelasin di sini aja. Si doseng itu nama panggilan gue waktu kecil. Dipanggil sama Uwa. Uwa tahu kan? Uwa tuh kakaknya ayah gue. Oke. Jadi karena gue tuh orangnya lincah, cenderung apa ya? Disebutnya nakal. Kalau bahasa Sunda mah nalaktak gitu. Naik-naik apa segala. Jadi garatak. Nalaktak tuh kayak naik-naik terus gitu.
Tapi sekarang masih lincah nggak? Udah enggak. Udah enggak. Nah, panggilannya tuh di Sunda tuh namanya doseng. Dosen. Asep Asep doseng. Ada tuh banyak beberapa orang juga yang emang ngaku di daerahnya tuh ada nama Asep doseng tuh. Dan tipikal-tipikal orangnya sama katanya, definisi orang yang dipanggil doseng tuh sama. Kayak gitu. Nah, makanya gue pakai itu di nama gua. Tapi dari kecil apa lu Emang dari kecil? menyematkan diri gue mau pakai dosen gitu? Oh enggak. Emang Karena panggilan itu aja dari sebutan kecil? orang lain dan itu bukan nama asli gua. Gua juga jujur dulu nggak mau itu disematkan ke gua. Cuman mau nggak mau orang-orang udah manggil nama gua doseng kan. Akhirnya gua amini itu ketika pas masa-masa gue masuk ke stand up gitu. Gue tuh pengen mengulangi keseruan hidup gue tuh di pas gue waktu itu dipanggil nama dosen. Soalnya kayak diksi lucu gitu ya dosen. Enggak ke disi lucunya juga sih, lebih ke masanya aja sih. Lebih ke masa. Jadi masa-masa gue dipanggil dosen itu dari kecil sampai 2013-14. Oh. Nah, 2015 tuh udah mulai nggak ada tuh yang manggil gua dosen. Nah, justru di 2014-an itu batas terakhir apa ya? Happy lah hidup gua yang yang penuh dengan apa ya? Petualangan gitu. Nah, gua pengen balik lagi ke masa itu dengan menyematkan nama dosen di gua gitu. Nah, kalau lu dari Robby Sarbenet itu hanya ini ya, dari bawaan aja karena awalnya gitu gue suka, gue taruh di Friendster, Facebook, lama-lama kayak orang-orang udah tahu Sarbenet aja lah gitu. Iya. Nah, di pekerjaan lu apa tuh? Sekarang pekerjaan lu tuh apa sebelum masuk di stand up? Atau masih sekarang? Masih. Gue tuh itu aja desain aja. Desain. Desain kayak desain branding, desain packaging, ya macem-macem sih. Gue ngerjain banyak hal terkait desain grafis aja sih. Dari gue tuh lulus tahun berapa? 2011. Lulus 2011 sampai sekarang. Mas dulu apa? SMK atau kuliah? Kuliah gue. Jurusan? DKV. Bisa dibilang DKV tapi lebih ke. Oh bukan juga? Bukan kayak politeknik gitu. Lulusan mana? Dulu. Kayaknya nggak perlu ya. LP3I gue. LP3I yang dulu tuh 2011 tuh iklan LP3I itu ya sama lah kayak gue kejebak di Comika karena iklan gitu. Karena iklan. Iya. LP3I. Ternyata yang pas iklannya UFO itu bukan sih? Kayaknya enggak deh. Oh bukan ya itu. Gue agak lupa tapi iklannya tuh apa ya banyak banget gitu dulu ya. BSI, LP3I gitu. Iya kan? Itu jurusan ini ya DKV lah ya. Iya DKV terus jalanin sampai sekarang sempet di company, sempet di agensi. Sekarang jadi freelance. Masih di agensi juga. Tapi ngerangkap freelance juga gitu. Gila cuannya coy. Enggak cuan juga sih. Ngomong-ngomong sambil ngemil nggak apa-apa. Nah, ini kita tuh lagi take podcast di cafe Uncle San di Ubud Village Ciledug. Tapi suasananya nggak kayak Ubud. Nggak kayak Ubud. Ya emang di Ciledug, Ubud Village aja. Ubud Village. Pernah kan beberapa kali lu kesini juga kan? Iya, waktu kita ada open mic di sini. Open mic. Terus si Toys nggak nyoba di sini juga? Belum sih. Masih proses. Nah, balik lagi. Dunia freelance dan jadi agensi. Menurut gua profesi lu ini profesi yang apa ya? Akan bertahan di era digitalisasi ini.
menurut gue ya. Mungkin ya. Ya, walaupun ada AI tapi tetap imajinasi manusia tidak akan terbatas. Iya. Dan profesi ini juga nggak akan mati menurut gue. Nah, apa sih poinnya yang harus dipelajari sama adik-adik kita nih yang baru-baru lulus? DKV atau Ya, entah di kafe atau orang-orang yang minatnya itu akhirnya di desain gitu, bikin produk atau editor video atau editor foto dan lain sebagainya. Sehingga nggak kalah nih sama AI itu. Apa sih poinnya dari lu? Poin apa ya, keahlian utamanya tuh apa? buat adik-adik. Iya, adik-adik atau penonton. Nah, Kalau menurut gua sih adik-adik aja. mending ganti profesi sih. Oh gitu. Ganti profesi karena desain itu sebenarnya cuma tools, Kang. Tapi yang utama tuh sebenarnya cara lu untuk menerjemahkan apa ya, sebuah konsep tuh ke dalam desainnya gitu. Jadi mendingan kalau cuma belajar ngedesain atau nge-layout gitu ya, ini nggak usah gitu. Karena sekarang teknologi tuh udah maju banget gitu. Lu cuma nge-prompt dikit langsung jadi poster, nge-prompt dikit langsung jadi foto gitu kan. Tapi nah justru orang-orang yang jago nge-prompt itu yang bisa apa ya, yang punya pemikiran dalam ngedesain gitu. Bahkan kalau misalnya cuma nge-prompt doang tanpa ada konsep, struktur dan lain-lain gitu, sama aja kayak ngedesain Nah pakai itu maksud Photoshop gua, gitu. maksudnya walaupun toolsnya udah canggih sekarang, nah di dunia desain yang lu tahu itu tuh nyawanya tuh apa sih sebenarnya? Nyawanya itu Apa? storytelling sih sebenarnya. Storytelling. Jadi ada klien misal punya brand, punya identitas, ya tugas desainer itu menerjemahkan si cerita itu, identitas itu ke dalam bentuk desain. Cuma sekarang kan toolsnya udah banyak. Bahkan yang awalnya kita itu belajar Adobe kan ya, Photoshop dan lain-lain. Kemudian ada yang lebih simple, Canva gitu. Bahkan sekarang ada yang lebih simple lagi, AI gitu. Ya kalau cuma mentingin tools sih nggak kemana-mana sih, mending nggak usah gitu. Justru itu ya, soul-nya itu yang lu harus pertajam ya. Storytelling-nya. Bagaimana cara lu menangkap cerita customer menjadi produk yang dia mau gitu. Betul. Contohnya ada nggak yang produk yang lu apa ya, jadi masterpiece lu lah, ketika nih desain terbaik gua tuh produk ini, ada nggak yang sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada. Atau yang paling sering lu kerjain desain dari produk apa? Yang paling sering tuh apa? Mungkin kalau desainer lain tuh ada kali ya, ibaratnya kayak magnum opusnya ya, atau jagoannya dia. Tapi kalau gua nggak ada, karena gua nggak punya spesialisasi gitu. Gue lebih ke ngerjain banyak hal, bisa dibilang kayak palu gada gitu ya. Kayak gue belajar stand up gitu ya. Gue nyobain banyak teknik gitu, nggak cuma yang pengen apa namanya, word playing doang, atau gue cuma nyobain pematahan asumsi doang gitu. Gue pengen nyobain banyak tekniknya, pengen nyobain banyak apa ya namanya, setup, jenis-jenis setup gitu ya. Sama kayak di desain gitu. Gue nggak cuma pengen jago di branding doang atau cuma jago di packaging doang gitu. Gue nyobain banyak hal gitu. Iya betul. Cuman misalkan katakanlah di branding nih, lu pernah ngerjain branding apa yang sekarang masih keinget? Branding. Brand FMCG sih. FMCG. Kayak produknya brand, apa misalkan? Nggak apa-apa apa-apa, disebut, nggak apa-apa, aman. Produk ini sih apa? Personal care gitu. Personal care. Iya, produk personal care kayak apa ya? Personal care tuh nama produk apa, nama brandnya apa?
Nama brandnya kayak Cousins Passion. atau apa ya? Ada brand untuk rumah tangga juga, home care tuh kayak Stella, Stella. atau, Iya, iya. tisu gitu. Hmm. Jadi lebih ke bikin kemasan sih Kang. Nah, kalau itu lu dapat kerjaannya di agensi atau freelance? Yang kayak branding itu. Di company Di justru. company. Nah, kita ambil ke kasus Stella lah ya. Stella yang pengharum ruangan kan. Stella ya. Nah, apa yang secara spesifik lu desain di situ? Selain dari kemasannya kah? Apa misalkan layout pas mau bikin iklannya kah? Atau apa yang lu bikin di produk itu? Jadi desainer tuh ada 2 ya Kang. Ada yang di company, ada yang di agensi. Ya. Kalau di agensi biasanya dia ngerjain banyak project. Jadi banyak brand yang dia kerjain, banyak campaign yang dia kerjain. Tapi kalau di company, misalnya company itu khusus untuk katakanlah FMCG, FMCG-nya apa? Misalnya personal care gitu. Ya. Personal care tuh kayak khusus si Stella. Home care itu Stella, terus personal care kayak Me Too dan lain-lain gitu. Nah, kalau di company di Stella ini yang lu desainnya apanya? Bungkus produknya kah? Yang lu desain tuh apa campaignnya yang lu? Nah, itu dia. Misahinnya tuh kalau di agensi itu by project. Jadi agensi dulu deh. Oke. Agensi dulu deh. Kalau agensi lu cuma ngerjain misalnya ada project untuk campaign beli satu gratis satu lah. Ambil contohnya beli satu gratis satu, ya lu fokus ngerjain satu campaign itu gitu. Nah, kalau di company, di desainnya apa yang lu desain di beli satu gratis satu apa? Secara desainnya? Nah, secara desain itu bergantung dalam project. Nah, project itu diperlukan brandingannya atau campaignnya itu kebentuk apa? Misalnya ke poster kah? Atau ke sosial media kah? Sosial gitu. media. Tergantung kebutuhannya. Gue cuma mau masarin ini di sosmed aja gitu, atau di YouTube aja. Gitu. Mengerti. Jadi ketika lu dapet campaignnya A, ya dari company apa dari apa? Iya. Dari company dari agensi, projectnya bikin poster atau postingan tergantung kebutuhan si brand itu. Di kedua-duanya lu ngerjain itu? Ya, tergantung kebutuhan. Berarti kalau yang di campaign-nya lu bikin narasinya, terus di postingan atau posternya itu lu bikin desainnya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Kurang lebih gitu. Menarik tuh, menarik. Nah, kalau company, kalau sisi company gimana? Nah, kalau company kan ya lu kerja untuk satu brand gitu. Jadi mau nggak mau hati lu harus di brand itu gitu. Mulai dari mikirin campaign-nya seperti apa, terus brandingannya mau dibawa kemana gitu-gitu. Kalau misalnya turunannya mau kemana aja, misalnya kayak tadi ke sosmed, ke cetak-cetakan, atau ke event gitu-gitu. Itu juga dipikirin, tapi memang fokusnya untuk satu brand itu aja gitu. Kayak misalnya kerja untuk bikin satu gedung gitu, kalau lu kan kontraktor ya, bikin satu gedung, ya lu fokus satu gedung itu aja gitu. Jadi mungkin kalau di agensi, gue ada project kayak bikin jalan A, bikin gedung A, bikin gedung B, atau bikin water park gitu-gitu, beda-beda sih. Baru paham gue berarti si desainnya tuh sampai sejauh itu ya. Justru kayak mirip-mirip sih kan sama arsitektur gitu. Cuman arsitektur kan skalanya lebih besar gitu ya. Cuman kan tadinya image di masyarakat pasti kalau desain itu lu ngedesain apa? Foto, poster, video. Cuman itu toh kan. Padahal itu produk jadinya seperti itu. Pada prosesnya desainer itu bahkan mulai dari menerjemahkan narasinya dari customer ya. Iya. Kayak katakanlah Uncle Son gitu. Misalnya Uncle Son baru mulai
Uncle San tuh butuh apa dalam visual gitu. Yang pertama udah pasti logo. Logo itu fungsinya biar orang tahu dulu. Uncle San ini apa, identitasnya seperti apa dengan logo itu. Setelah itu jualan Uncle San butuh apa? Butuh menu, butuh apa yang untuk cetak-cetak tuh kayak banner, X banner, atau terus buku menunya juga. iya, macam-macam yang hal-hal cetak gitu. Bahkan untuk coaster kayak gini, ini salah satu aplikasi desain. Jadi itu dalam satu turunan lah ya, satu turunan dari narasi kampanyenya apa. Nah itu offline gitu, ibaratnya cetak. Nah kalau untuk online-nya kan bisa di sosmed, postingan sosmed, reels, terus YouTube. Bahkan dulu tuh kalau ramenya di Videotron bisa gitu-gitu sih. Nah, katakanlah nih, misalkan gue customer lu, Bang Robi, gue punya podcast nih, Doseng Podcast. Yoi. Gue mau bikin campaign podcast ngobrol sama komika atau apa. Apa yang lu tanya ke gue buat jadi material lu yang bisa lu buat gitu. 3 hal aja nih. Yang lu tanya apa ke gue? Lu mau nargetin kemana? Pasarnya. Oke. Itu yang pertama. Mau dijawab dulu atau? Jawab dulu. Pasarnya misalkan ini dah. Target pasarnya apa ya? Skalanya skala komunitas aja dah. Iya. Skala komunitas. Gue mau memberi media buat anak-anak komunitas yang dia pengen bercerita. Kadang kan mereka juga pengen ngobrol, kadang di open mic di materinya belum kena, tapi pengen cerita aja gitu. Nah gue pengen jadi media itu. Marketnya ke orang-orang yang tertarik sama itu. Ya itu yang pertama ya. Lo mau ngomong sama siapa gitu. Nah setelah lo tahu lo mau ngomong sama siapa atau lawan bicara lo itu siapa, berarti lo harus ngejelasin dong lo itu siapa yang kedua. Ya. Identitas lo seperti apa, personal di apa ya dalam podcast itu lo itu siapa gitu. Apa yang mau lo tawarin ke mereka gitu. Gua sih orang yang penasaran aja sih sama kehidupan orang. Sesimpel itu aja sih. Penasaran aja sama kehidupan orang dan gue suka belajar dari pengalaman orang. Itu cukup apa enggak? Jujur sih enggak. Contohnya apa dah? Contohnya sepenasaran apa gitu dengan cerita orang gitu. Apa yang lo pengen tahu dari kedalaman orang gitu. Jujur penasaran kenapa sih orang yang kadang yang bisnisnya udah canggih atau bahkan yang hidupnya pengangguran sampai ngebela-belain stand up tuh apa tujuan lu gitu. Iya. Gue beneran penasaran pengen nanya itu doang sih. Ya dengan pendekatan gue yang macem-macem ya. Oke. Iya. Itu cukup nggak? Masih belum sih. Masih belum. Gimana dong? Masih belum kayak. Contoh yang misalkan lu bisa kasih ke gue. Misalnya apa ya sesimpel kayak apa sih yang ngebedain Uncle San ini sama kafe-kafe lain itu. Misalnya kalau Uncle San punya kopi yang enak atau toast yang enak. Oke. Misalnya apalagi? Oke. Kayak gitu-gitu. Gua ngerti. Spesialnya di gua, lu cerita apapun gua akan dengerin. Podcast lain juga gitu sih kan. Ya, tapi kan itu tujuan podcast sih sebenarnya. Iya. Itu nggak dengan apa ya? Dengan gua memberi media ke anak-anak komik yang
belum tentu diundang sama podcast lain. Gua ingin jadi media mereka untuk tempat bercerita terdekat buat mereka. Oh, bisa gue simpulin tuh kayak ini tuh media untuk lu memperkenalkan diri gitu. Betul. Sebelum lu Betul. meluaskan ini ya koneksi stand up lu stand gitu. up, betul. Bukan koneksi apa ya? Karir Jangkauan lu penonton di lu inilah lah ya. ya, jangkauan penonton stand up lu gitu. Gue pengen jadi apa ya? Step pertama mereka lah gitu. Kalau pengen bercerita, ketika mereka pengen menjelaskan diri mereka itu secara luas gitu ya. Iya. Di sini gitu. Di sini ngetes jokes gitu juga bisa. Ya. Kadang kan kita di stand up kayak gue nih dulu pertama pengen ngejelasin gue tuh nama Asep dan Asep Doseng itu begini karena belum dapat lucu. Cerita gue nggak didengar. Nah, karena gue juga akui itu karena belum lucu. Nah, kadang kan ada beberapa cerita yang nggak semudah itu dibawakan di materi stand up gitu. Nah, gue pengen jadi medianya, lu bercerita selengkap yang lu mau deh. Gitu. Kayak ya intinya gitu ya, apa brand gue pengen apa tadi kata lo? Kalau lu simpulin tuh? Itu dulu. Kita harus tahu dulu siapa sih yang mau dengerin kita gitu. Yang mau dengerin cerita kita. Ibaratnya atau kalau misalnya si Uncle San target marketnya siapa sih gitu. Atau kadang kan ada kafe yang emang khusus bapak-bapak nongkrong, orang-orang kantoran, atau juga kafe yang untuk Gen Z, gitu sih. Nah, setelah itu baru dari podcast itu lo mau nyampein apa sih dari si produk podcast ini tuh yang dijual apa sih gitu. Oke. Itu yang gua tangkap dari apa ya? Desain apa? Lu tuh profesinya? Desain grafis. Desain grafis tuh sejauh itu teman-teman. Iya. Nah, profesi lu ini gue yakin banyak banget yang pengen di posisi lu, bro. Gue yakin ya. Apa ya, kayak keren aja lu bisa apa mengimajinasikan atau memvisualisasikan imajinasi lu ke sebuah desain. Ya kan? Iya. Tentu juga mungkin dengan bayangan dapat freelance duitnya banyak dan lain sebagainya. Tentu saya masih miskin. Ya itu stigma masyarakat pasti kayak gitu kan. Banyak banget yang pengen ada di posisi lu. Nah sekarang lu udah dapat itu semua, ngapain sih lu ke stand up? Ini juga mungkin banyak lu terima pertanyaan-pertanyaan ini. Lu ngapain sih enggak sih? Oh enggak. Enggak ada. Ya udah berarti dari gua nih. Lu ngapain sih stand up? Stand up atas apa yang lu udah punya sekarang. Lu mau ngapain sih di stand up ya? Yang serius apa yang B aja? Serius aja. Oke. Yang serius tuh kayak gue tuh ini Kang, nggak bisa kalau nggak bisa ngeluarin ini apa namanya pikiran gue. Maksudnya gue nggak bisa nyimpen pikiran gue sendiri gitu Pak. Dan itu nggak enak kalau kita pengen bikin sesuatu dan gak dikeluarin tuh nggak enak rasanya kan. Kalau gue ya, karena memang gue terbiasa ngedesain kali ya dari tahun 2011 itu gitu. Nah, stand up tuh kita lihat tuh kayak seni ya, emang seni ya, seni. Kesenian baru. Kesenian sebenarnya nggak baru juga, tapi bentuk kesenian itu kan adalah wadah buat kita cerita ya. Betul. Ibaratnya kayak pemusik, dia nyeritain banyak hal lewat musik. Gua nyeritain banyak hal lewat desain. Nah, stand up juga gitu. Sebagai tempat cerita, tapi bentuknya tuh ya public speaking dan komedi gitu. Verbal Gitu.
Nah mungkin gue juga kayak udah nggak menyenangkan gitu yang ngedesain gitu ya. Jadi kayak kerjaan aja gitu. By the way, berapa tahun lu ngedesain tadi? Sorry. 2011. Dari 2011 sekarang 2011 berarti udah 13 tahun. 13 tahunan ya. 14 tahun lah ya. Iya. Kayaknya semua kerjaan juga gitu ya. Kalau Udah sampai peaknya banget gitu udah ya. peaknya banget tuh kayak anjing gue ngapain lagi ya gitu. Kayak udah kayak jadi keharusan, jadi kewajiban gitu, dan menyenangkan apa ya, udah nggak menyenangkan gitu. Kecuali duitnya menyenangkan. Kalau duitnya enggak ya nggak menyenangkan gitu. Kayak nah gue pengen coba cerita lewat jalur baru aja sih. Yang tadinya lu apa ya? Jalurnya lewat visual, gambar, ya kan? Ini pengen divisualisasikan lewat verbal gitu. Karena jujur gue suka ini Kang, apa namanya, banyak skenario ribet banget. Skenario di kepala gue gitu untuk banyak hal gitu. Cuman namanya gue 13 tahun tadi di belakang komputer gitu ya. Untuk menjadikan itu visual tuh susah Kang ya. Susah. Lo harus ngegambar, lo harus ngedesain. Kalau misalnya foto, lo harus memfoto gitu. Nah kalau stand up kan kita tinggal bercerita, nulis, bercerita. Ya walaupun itu memang craftingnya tuh susah banget gitu untuk menjadi satu cerita gitu. Cuma kalau stand up itu kita bikin materi tuh ya nulis aja gitu, ngalir gitu. Tapi kalau ngedesain tuh kan butuh waktu. Jadi ketika lo mau cerita, katakanlah perjalanan gua dari rumah ke Angkalsan, kalau dalam bentuk desain wah males banget kan. Yeah. Tapi kalau bentuk tulisan kita bisa nulis berparagraf-paragraf gitu ya. Ibaratnya apa ya? Nggak ada jeda gitu buat lo nuanginnya gitu. Betul. Tapi kalau desain tuh butuh waktu gitu, butuh proses gitu. Tapi kalau tulisan ya enak aja gitu ngalir nulis gitu. Ya walaupun untuk stand up dan lain-lain itu kan butuh apa, mind mapping, butuh struktur gitu. Itu jawaban seriusnya ya. Jawaban serius, ya. Nah, jawaban biasa aja tuh kayak ketipu Kang. Ketipu iklan kayak LP3I tadi kan. Jadi lu sebenarnya terjebak di profesi lu karena lu milih jurusan di kampus itu. Iya. Kalau dibilang disebut passion juga nggak passion banget gitu apa gimana? Nggak passion banget sih. Nah passion lu tuh sebenarnya apa? Passion gue berhayal sih Kang. Berhayal. Selayaknya kebanyakan introvert ya. Sama inilah ya, sejenis sama kayak Mbak Rara, Mama Gufron gitu ya. Mbak Rara? Siapa tuh Mbak Rara? Itu loh yang Mama Gufron siapa? Udahlah kita lewatin aja. Gak tahu guys ya. Beda referensi beda aja sih. Bukan gak lucu ya, bukan gak lucu. Itu Mbak Rara tuh yang apa? Pawang hujan. Oh iya. Mama Gufron tuh yang ini yang bisa ngobrol sama semut. Lu tahu nggak? Oh anjing. Sulaiman gitu. Ada nanti lo cari dah. Oke. Ya banyak sih ya, banyak di Indonesia ini juga yang terjebak salah jurusan ya. Ketika masuk profesionalitas gitu, ternyata dia nggak passion banget. Gitu. Ternyata dia nggak passion banget. Kalau gini dah gue tanyanya, kalau lu bisa mundur masa lalu, lu ngelihat sekarang tuh kayaknya lu lebih milih bidang apa? Kalau lu? Nah, lu dulu. Nanti baru gue. Oke. Gua dulu boleh deh. Iya. Kalau gua awalnya kan gua basic gua software development. Oh iya. Web
buat desain. IT gitu. Ada desainnya juga, tapi lebih ke programming, program desain. UI gitu ya. Iya. Tapi akhirnya gue masuk ke programming yang banyak elektriknya, elektro lah. Iya. Banyak elektronya. Nah mungkin kalau gue bisa mundur ke belakang, gue akan lebih milih ngambil jurusan elektronya dibanding skripnya. Skripnya. Kalau lu, Skrip. iya. Emang ada skrip? Ada skripnya. Oh, maksudnya skrip untuk ini ya, program ya? Oh iya. Ya kan ada function block kayak gitu-gitu. Iya. Dulu elektronika dasar tuh yang jika satu dan satu Iya. maka dua, maka nol atau Iya, maka yang satu. kalimatnya hijau dan Iya, biru iya, itu itulah. ya. Nah kalau mundur ke masa lalu, lu mau ngambil apa? Apa ya? Musik kali kan? Musik ya. Lu di musik tuh ya. Gue pengen musik sih. Emang dari dulu suka sama bunyi-bunyian sih kan. Gue suka bunyi-bunyian, suka instrumen-instrumen gitu-gitu kan. Nah musik juga kan sama kayak stand up ya, penulisan liriknya. Nah, coba tuh kayaknya lu bikin materinya yang ke musik-musik. Kayaknya lebih tergambar sama lu lebih gampang ditulis lah gitu untuk soal musik. Masih explore sih. Masih explore. Karena gue kalau nulis tuh ya namanya baru 6 bulan masih ngeraba-raba. Iya, masih sabar aja dulu. Masih cari tahu. Gue tuh sebenarnya pengen ngomongin apa sih di stand up gitu ya kan. Nah, balik lagi gua kasih lu pertanyaan lagi yang ini mewakili gua aja nih. Kalau lu sendiri mau ngomongin apa di stand up? Pengen nyampein apa gitu? Oh, kalau gua di stand up itu pengen nyampein apa ya? Ini deh. Gua tuh punya family issue lah. Iya. Family issue di mana yang lu tahu kan di keluarga besar lu tuh ada orang yang sangat peduli banget sama keluarga besar. Satu orang itu yang dia jadi pionir di keluarga besar itu gitu. Tapi udah pernah lu sampein? Maksudnya pernah lu ceritain? Belum. Enggak, yang gua maksud ini lu nangkep nggak? Ada nggak di keluarga besar lu yang dia pasti pengerat tali silaturahmi atau ketika nggak ada ngumpul-ngumpul, nggak ada apa, dia yang benar-benar pengen ngumpulin semua gitu. Ada nggak di keluarga? Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang begitu. Beda-beda sih mungkin. Ya, kalau gue definisiin tuh ada yang kayak gitu. Nah, gue tuh pengen ngangkat point of view orang ini tuh biar orang lain mengerti gitu, ada posisi orang seperti itu tuh jangan lu terlalu ambil perannya gitu. Tapi lu bisa dibilang tuh resah atau gusar nggak sama itu? Sama yang gua omongin? Iya. Justru itu. Jadi gua pengen ngasih tahu pelajarannya, ketika gua peduli sama orang lain atau ya dalam kutip keluarga besar gua ini, mereka tuh nggak sepeduli itu loh sama gua. Oh iya. Garis besarnya gua pengen ngasih tahu itu. Entah itu di teman-teman lu, entah itu di keluarga, teman atau keluarga lah, relasi itulah. Ketika gua peduli sama mereka tuh belum tentu sepeduli itu sama gua. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu tuh, kayak gua ini, jangan lu peduli banget sama orang, karena lu akan mengabaikan diri lu sendiri gitu. Oh, jadi kayak ini ya Kang, apa namanya? Lu tuh terlalu baik untuk orang lain, tapi kalau sendiri betul.
Gitu. Nah tapi dari itu yang lo rasain maksudnya emosi negatifnya tuh apa sih gitu? Ya ini Dari menyesal hal-hal, aja, menyesal aja. maksudnya Menyesal udah sebegitu effortnya, menyesal. antara marah kah Enggak, atau marah sih kayak enggak, cuman menyesal aja. Karena kan kalau marah juga gue harus marah ke siapa? atau dendam kah gitu? Enggak sih. Atau kayak apa Menyesal namanya? aja, Menyesal aja ya. menyesal. Menyesal. Karena kalau gue marah sama siapa, dendam juga sama siapa. Karena itu kan pilihan gue sendiri ternyata. Menyesalkan aja. Harusnya ada waktu yang harus gue prioritasin. Jadi dalam 100% kapasitas gue tuh ya buat peduli dengan mereka tuh ya 30 atau 20% lah. Atau bahkan 10% lah. Sehingga kan mayoritasnya tetap fokus ke diri gue atau ke lingkaran terdalam gue. Soalnya selama ini lo effort banget ya ke mereka ya. Gitu. Itu yang pengen gue ceritain. Tapi emosinya kayaknya masih kurang Kang kalau misalnya menyesal doang Kang. Jadi yang bakal jadi korban komedinya tuh lo atau lo ngerosting keluarga lo? Ini sih gue masih belum mikirin apa materinya, belum tentu nanti pendekatannya gimana, premisnya apa, yang relate sama orang apa, itu belum gue tulis. Cuman secara garis besar itu atas penyesalan gue gitu. Gue berangkat dari sana. Tapi nextnya lo kayak bakal gali itu gitu. Gali itu terus. Ya banyak. Nah kalau lu sendiri apa? Kalau lu sendiri apa yang mau lu sampaikan di stand up ini? Gue pengen itu aja sih, cerita gue tuh lebih ke jahil sih Kang, pikiran-pikiran gue sebenarnya lebih ke jahil gitu kayak. Lu pengen ngeluarin pikiran jahil lu itu? Iya, pikiran jahat gue gitu. Iya sih Kang, karena kayak capek gak sih lu Kang akhir-akhir ini tuh kayak banyak hal yang harusnya nggak lo konsumsi gitu ya, informasi-informasi yang harusnya lo nggak konsumsi tapi lo terpaksa nih harus makan itu sehari-hari. Iya gitu, mulai dari sosmed terus ya, terutama keluarga, inilah, pertemanan soal apa pemerintah yang aneh-aneh inilah ya. Bisa sih, tapi gue belum pengen dulu sih. Yang lo maksud apa? Informasi yang harusnya nggak lo konsumsi tapi terpaksa lo konsumsi itu maksudnya apa? Kayak ini sih, misalnya hal-hal, gue lagi nulis ini sih Kang. Belum ke nulisnya. Tes ininya dulu apa? Apa yang lu maksud kasus informasi yang harusnya nggak lu konsumsi itu apa? Ini kayak berita-berita yang nggak jelas aja, kasus-kasus viral yang harusnya gue nggak tahu kenapa sih gue harus tahu viralnya itu. apa? Nah ini makanya gue lagi nulis tuh kayak gue kan perokok ya, kemarin kan diajarin sama Ardi tuh kita harus tahu 3 mantra. Nah gue perokok. Bentar dulu, gue belum tahu. Yang lu maksud tuh gitu. Viral tuh perselingkuhan kah? Lu sebutin dulu tuh. Apa banyak. Iya apa salah satunya? Oke, salah satunya yang viral tuh ada konten kreator berantem sama orang yang ngerokok di motor. Tahu. Jadi lu mengkonsumsi berita viral orang yang negur orang ngerokok. Iya. Hal-hal kayak gitu kan dulu kita nggak tahu Kang ya. Nggak tahu kenapa sekarang kita tuh kayak karena disodorin aja gitu loh, hal-hal kayak gitu. Iya. Nah itu jadi dasar lu mau nulis soal stand up itu. Nah apa keresahan lu ngelihat konten itu, lu setuju apa enggak? Nah, sebagai karena gue masih belajar ya di stand up gitu, banyak yang gue explore. Nah sekarang sih gue lagi explore, pengennya gue kontrarian Kang. Karena gue perokok ya gue nggak setuju, gue ditegur sama konten kreator gitu. Nah setujunya apa? Karena apa? Nanti masuk ke ini lagi tulisan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Iya kayak misalnya Kan belum materi utuh kan? belum materi utuh Iya. gitu. Ya kayak maksudnya kaum nggak perokok tuh usil banget sih gitu. Ngeganggu kenikmatan Nah, perokok gitu. iya. Jangankan di motor gitu. Zaman dulu kaum kita tuh udah ngerokok di pesawat loh gitu. Lu nggak, ini tuh motor doang gitu. Kayak gitu-gitulah Kang. Ya, Maksudnya hal-hal yang kayak bukan pembenaran tapi gue mau narik sarkasnya gitu Kang. Gitu sih. Sarkasnya Ya sarkasnya nyindir apa? nyindir diri sendiri sebenarnya gitu. Nyindir diri sendiri. Misalnya kenapa sih orang perokok tuh ditegur malah marahan dia? Ya kita udah terbiasa marah, emang kenapa gitu, gitu-gitu Kang. Padahal lu pengen mengungkapin ini emosi kita aja iya. gitu. Lu pengen nyarkasin orang perokok lain yang lu kenapa juga marah-marah gitu. Apa ya namanya, cerminan aja sih Kang. Maksudnya kayak lu ngasih tahu si perokok tuh biasanya kalau ditegur tuh apa aja kelakuannya. Iya kayak gitu. Marah-marah lah, apa malah dia yang lebih sewot kayak gitu-gitu. Ya emang kita pemarah gitu-gitu lah. Lu sendiri yang usil gitu. Nah, emosi lu di situ apa? Emosi gue ya lebih ini sih Kang. Emosi sama tadi informasi-informasi yang harusnya gue nggak tahu jadi tahu. Terus itu aja sih sebenarnya sih di bagian situnya gitu. Sikapnya apa? Sikap negatifnya apa lu terhadap isu itu? Marah sih. Marah. Lebih ke marah gitu. Marah. Bukan marah sama yang nggak ngerokoknya ya, tapi marah sama informasi gitu. Informasi. Ini kita tuh lagi di era apa sih gitu sebenarnya gitu, kayak capek banget gitu. Capek banget pagi-pagi udah buka ini informasi aneh masuk. Kayak gitu-gitu. Baik, dan memang sebenarnya nggak harus ngebahas tentang rokok juga gitu kalau kita narik premisnya mengenai informasi gitu. Cuma sekarang karena kemarin kita belajar di Kang Ardi ya, di kelasnya Ardi di Ciledug. Iya, jadi gue coba tarik. Lu gue coba perokok, gitu. aplikasikan materi ya. Seru. Jadi itulah yang lu pengen capai, itu lu pengen mengungkapkan hal-hal yang kayak gitu ya. Iya, maksudnya dari stand up ini tuh ya. Sebenarnya gue tuh pengen ngeledek diri gue sendiri aja gitu. Cuman dengan self deprecating aja gitu ya. Gitu. Apa. Ya gitu-gitu. Seru. Apa? Itu kadang yang gua dapat di podcast tuh kayak gini, Bang Robi. Kita juga nggak tahu nih masalah yang orang lain hadap itu ternyata sebegini dalamnya. Iya. Sehingga gua ngerti tuh sudut pandang lu sekarang seperti apa. Yang kadang orang lain tuh nggak mau nunggu penjelasan, nggak mau nunggu penjelasan kita seperti apa. Nah, karena udah hujan juga, sebenarnya pengen ngobrol lanjut lagi gitu. Mungkin kita lanjut di belakang kamera. Oke. Nah, pesan-pesannya buat penonton gua apa nih? Orang yang pengen di stand up seperti apa? Atau pengen jadi desain ini seperti apa? Lo kasih pesan-pesan buat penonton gua. Stand up aja kali ya? Iya, stand up aja. Ya. Belajar stand up tuh butuh proses gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba belajar langsung bisa gitu. Sama halnya kayak disiplin ilmu yang lain gitu ya. Bersabar aja. Dan nikmati proses. Santai aja, diledekin senior juga santai aja. Gitu. Yang penting harus mau memperbaiki ya. Evaluasi. Harus evaluasi. Oke, itu dia Robi Sarbenet, guys. Asep dosen. Oh iya, Bang Robi, gua punya ini nih, apa? Apa tuh? Merchandise dari Asep Dosen. Gokil. Tumbler Asep Dosen. Ini sih sebenarnya yang gue mau.
Oh, jadi lu mau ngejar ini doang? Iya memang. Oh gitu. Ya, ini mah buah tangan aja sih, Bang. Yoi. Thank you banget nih udah mau datang ke Dosen Podcast dan Sama. bercerita sama teman-teman gua di rumahnya masing-masing. Subscribe, komen kalau kalian masih punya pertanyaan sama Bang Robi, nanti gua undang lagi. Anggelsan datang. Ya, bersedia nggak gua undang lagi? Aman. Freelance. Gampang lah ya. Ya udah. Gitu Jadi aja dapat guys. ini 2 lah. Hah? Kalau diundang lagi dapat lagi. Betul, dapat lagi. Oke, sekian aja teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.